Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Sabrina dengan NIM B1B1222054. Selamat pagi Bapak dan teman-teman yang saya hormati untuk memenuhi tugas UTS dalam waktu 35 menit ke depan. Saya akan menjelaskan 7 teori. Langsung saja ke teori yang pertama, yaitu teori yang mempengaruhi sistem pemerintahan negara. Bagaimana dalam pertumbuhan dan perkembangan konstitusi suatu negara menyatakan terdapat dua pendapat yang lazim tentang sistem pemerintahan Indonesia di bawah Undang-Undang 1945, yaitu kelompok yang berpendapat bahwa Indonesia menganut sistem presidensial dan kelompok yang berpendapat bahwa Indonesia menganut sistem campuran. Ditambahkan mana mereka yang berpendapat sebagai sistem presidensial karena presiden adalah kepala pemerintahan dan ditambah dengan karakter satu, adanya kepastian masa jabatan presiden yaitu 5 tahun. Dua, presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Tiga, presiden tidak dapat membubarkan DPR. Sementara itu, bagaimana mereka berpendapat Indonesia menganut sistem pemerintahan campuran karena selain terdapat karakter sistem presidensial, terdapat pula karakter sistem parlementer. Ciri sistem pemerintahan parlementer yang dimaksud bagaimana Presiden bertanggung jawab kepada lembaga perwakilan rakyat yang dalam hal ini kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dari dua kelompok itu, bagaimana termasuk keahlian hukum tata negara yang berpendapat bahwa Undang-Undang 1945 menganut sistem pemerintahan presidensial karena berpendapat pertanggungjawaban presiden kepada MPR, bukan merupakan pertanggungjawaban kepada badan legislatif. Dalam hal ini, Mana menambahkan pertanggungjawaban presiden kepada MPR tidak boleh disamakan dengan pertanggungjawaban kabinet kepada parlemen. Pertanggungjawaban presiden kepada MPR merupakan upaya konstitusional untuk checking dan balancing. Dengan demikian, Ibu bagaimana? Unsur parlementer dalam Undang-Undang 1945 tidak ada sama sekali. Dengan argumentasi itu, bagaimana menegaskan? Dengan hanya mengenal satu macam eksekutif, yaitu eksekutif real dan tunggal yang dijalankan presiden, maka Undang-Undang 1945 menggunakan sistem pemerintahan presidensial. Selanjutnya, teori pembagian kekuasaan. Teori pemisahan kekuasaan pertama kali dipopulerkan secara alamiah oleh John Locke, seorang filsuf berkebangsaan Inggris 1632 sampai 1704. Dalam bukunya Two Treatises of Government yang terbit tahun 1690. Pendapat John Locke mendasari muncul teori pembagian kekuasaan sebagai gagasan awal untuk menghindari adanya pemusatan kekuasaan absolut dalam suatu negara. Nah, jadi John Locke membagi kekuasaan dalam negara menjadi tiga, yaitu pertama, kekuasaan membentuk undang-undang legislatif, kedua, kekuasaan melaksanakan undang-undang eksekutif, dan ketiga, kekuasaan mengenai perang dan damai, membuat perserikatan dan aliansi, serta segala tindakan dengan semua orang dan badan di luar negeri, federatif. Trias politika adalah suatu konsep politik yang berarti pemisahan kekuasaan. Pertama kali dikemukakan oleh John Locke dan dikembangkan oleh Montesquieu. Tujuan trias politika adalah untuk mencegah adanya kecenderungan penyalahgunaan kekuasaan oleh manusia, absolute of power. John Locke mengemukakan teori trias politika sebagai teori pembagian kekuasaan di dalam negara yang terbagi ke dalam tiga bagian kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif adalah bagian dari kekuasaan negara yang bertugas untuk membuat peraturan dan undang-undang. Bagi Locke, kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan tertinggi. Kekuasaan legislatif tidak bersifat sekehendak hati, melainkan kekuasaan bersama semua anggota masyarakat. Kekuasaan tersebut kemudian diberikan kepada orang atau majelis pembuat undang-undang. Diberikannya kekuasaan kepada legislatif tidak berarti legislatif memiliki kekuasaan yang lebih besar dari si pemberi kekuasaan, maka legislatif tidak bisa berbuat sewenang-wenang. Kekuasaan yang dimiliki sesuai dengan ketentuan yang diberikannya kepada oleh hukum alamiah, yaitu demi menjaga kelestarian diri dan segenap bangsa. Kekuasaan legislatif tidak bertindak melebihi apa yang sudah ditetapkan. Kekuasaan eksekutif
Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan negara untuk melaksanakan undang-undang dan di dalamnya termasuk kekuasaan mengadili. Kekuasaan eksekutif berada di bawah kekuasaan legislatif, tetapi bukan berarti keduanya tidak saling berhubungan. Kekuasaan eksekutif harus dijalankan menurut undang-undang yang telah dibuat oleh legislatif. Pemerintah atau negara tunduk terhadap undang-undang yang telah ditetapkan. Jika hukum melalui undang-undang ditiadakan sesuai kehendak bebas sang penguasa, maka akan memunculkan pemerintahan sewenang-wenang atau tirani. Kekuasaan federatif. Kekuasaan federatif adalah kekuasaan negara yang meliputi segala tindakan untuk menjaga keamanan negara dalam hubungannya dengan negara lain. Kekuasaan federatif mengambil bagian dalam mengatur kerja sama dengan negara lain, perjanjian damai, atau menyatakan perang dengan negara lain. Meskipun kekuasaan federatif berbeda dengan eksekutif, tetapi kedua kekuasaan ini tidak bisa dipisahkan. Kedua kekuasaan ini membutuhkan kekuatan masyarakat untuk menunjukkan eksistensinya sehingga perlu adanya kerjasama agar tidak bertindak sendiri-sendiri atau terpisah yang dapat memicu keruntuhan. Sementara itu, Montesquieu dalam masalah pemisahan kekuasaan membedakan ada tiga bagian pula meskipun ada perbedaan dengan konsep yang disampaikan John Locke, yaitu kekuasaan legislatif bertugas untuk membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif bertugas untuk menyelenggarakan undang-undang, tetapi oleh Montesquieu diutamakan tindakan di bidang politik luar negeri. Kekuasaan yudikatif bertugas untuk mengadili atas pelanggaran undang-undang. Dari dua pendapat ini, ada perbedaan pemikiran antara John Locke dengan Montesquieu. John Locke memasukkan kekuasaan yudikatif ke dalam kekuasaan eksekutif, sementara Montesquieu memandang kekuasaan pengadilan itu sebagai kekuasaan yang berdiri sendiri. Menurut Montesquieu, dalam sistem pemerintahan tiga jenis kekuasaan itu meski terpisah satu sama lainnya, baik mengenai tugas maupun mengenai alat perlengkapan yang melakukannya. Menurut ajaran ini, tidak dibenarkan adanya campur tangan atau pengaruh mempengaruhi antara yang satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, ajaran Montesquieu disebut pemisahan kekuasaan, artinya ketiga kekuasaan itu masing-masing harus terpisah, baik lembaganya maupun orang yang menanganinya. Terkait dengan teori pemisahan kekuasaan, Montesquieu membuat analisis atas pemerintahan Inggris dan ia mengatakan ketiga kekuasaan legislatif dan eksekutif disatukan pada orang yang sama atau pada lembaga tinggi yang sama, maka tidak ada kebebasan. Sekali lagi, tidak ada kebebasan. Jika kekuasaan kehakiman tidak dipisahkan dari kekuasaan legislatif dan eksekutif, dan pada akhirnya akan menjadi hal yang sangat menyedihkan bila orang yang sama atau lembaga yang sama menjalankan ketiga kekuasaan itu, yaitu menetapkan hukum, menjalankan keputusan-keputusan publik, dan mengadili kejahatan atau perselisihan pada individu. Apa sebenarnya konsep pemisahan dan pembagian kekuasaan itu? Pemisahan kekuasaan berarti kekuasaan negara terpisah dalam beberapa bagian, baik organ dan fungsinya. Sementara itu, pembagian kekuasaan membuat kekuasaan di sebuah negara dibagi dalam beberapa bagian, namun tidak dipisahkan sehingga masih saling berhubungan dalam menjalankan kekuasaan. Mengapa Indonesia menganut teori pemisahan kekuasaan? Indonesia menganut teori pembagian kekuasaan karena Indonesia merupakan negara yang kedaulatan tertingginya berada pada rakyat, sehingga segala jenis perjalanan pemerintahan baik dari sistem legislatif, eksekutif, dan yudikatif harus sesuai dengan keinginan rakyat. Teori demokrasi. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat. Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani. Demos artinya rakyat dan kratein artinya kekuasaan. Demokrasi adalah kekuasaan pemerintahan yang berasal dari rakyat, baik secara langsung, demokrasi langsung, atau melalui perwakilan, demokrasi perwakilan. Abraham Lincoln mendefinisikan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dengan demikian, demokrasi berarti kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat dan rakyat mempunyai hak, kesempatan, dan suara yang sama dalam mengatur kebijakan pemerintah. Kata demokrasi pertama muncul pada mazhab politik filsafat Yunani kuno di negara Athena, dipimpin oleh Cleisthenes. Warga Athena mendirikan negara yang umum dianggap sebagai negara demokrasi pertama pada tahun 507 sampai 508 sebelum Masehi.
Cleisthenes disebut sebagai Bapak Demokrasi Athena. Cleisthenes, Bapak Demokrasi Dunia, adalah seorang bangsawan Athena, Yunani yang diasingkan dari keluarga aristokrasi Alkmaionid. Dia dikenal sebagai Bapak Demokrasi Dunia karena sumbangannya terhadap pembentukan dasar-dasar demokrasi di Athena pada periode sebelum Masehi. Pada pertengahan abad 5 sebelum Masehi, istilah demokrasi untuk menunjukkan sistem politik yang ada di beberapa negara kota Yunani, terutama di Athena. Pemerintahan dengan demokrasi telah dikembangkan sejak lama oleh orang-orang Yunani kuno di kota Athena. Mereka mengumpulkan semua orang yang merupakan warga negara di suatu area, tetapi tidak termasuk budak, wanita, orang asing, dan anak-anak yang tidak mempunyai hak pilih. Majelis akan berbicara tentang hukum, apa yang diinginkan dan dipilih oleh warga negara. Dewan akan menyarankan undang-undang, semua warga negara diizinkan di majelis. Dewan dipilih dengan undian, para peserta di dewan akan berubah setiap tahun dan jumlah orang di dewan paling banyak adalah 500 orang. Untuk beberapa faktor, warga Athena akan memilih seorang pemimpin dengan menuliskan nama kandidat favorit mereka pada sepotong batu atau kayu. Orang dengan suara terbanyak akan menjadi pemimpin. Demokrasi abad pertengahan. Pada abad pertengahan, ada banyak sistem di mana ada pemilihan, meskipun hanya beberapa orang yang dapat bergabung pada saat ini. Parlemen Inggris dimulai dari Magna Carta, sebuah dokumen yang menunjukkan bahwa kekuasaan raja terbatas dan melindungi hak-hak tertentu rakyat. Parlemen terpilih pertama adalah Parlemen de Montfort di Inggris pada 1265, namun hanya beberapa orang yang benar-benar dapat bergabung. Parlemen dipilih oleh hanya beberapa persen orang. Pada 1780, kurang dari 3% orang yang bergabung. Penguasa juga memiliki kekuatan untuk mengambil parlemen. Setelah sekian lama, kekuatan parlemen mulai tumbuh setelah Revolusi Glorious pada 1688. Bill of Rights Inggris membuat parlemen lebih kuat, kemudian penguasa menjadi simbol saja dan tidak memiliki kekuatan nyata. Latar belakang demokrasi. Demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang segenap rakyat turut serta pemerintah dengan perataan wakil-wakilnya atau pemerintah rakyat. Demokrasi juga dapat diartikan sebagai gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Inti dari demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Salah satu tonggak utama untuk mendukung sistem politik yang demokratis adalah melalui pemilu. Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat baik di tingkat pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang diamanatkan oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemilihan umum dilaksanakan oleh negara Indonesia dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat sekaligus penerapan prinsip-prinsip atau nilai-nilai demokrasi, meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis. Demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantaraan wakil-wakilnya untuk atau pemerintahan rakyat. Kata demokrasi seiring waktu memiliki sangat banyak pengertian, namun di antara banyaknya pengertian yang berbeda terdapat juga sejumlah persamaan penting yang menunjukkan universalitas konsep demokrasi berdasarkan kriteria-kriteria yang menjadi cerminan perwujudan konsep tersebut. Henry B. Mayo misalnya mencatat setidaknya ada 8 ciri utama yang harus diperhatikan untuk menilai apakah suatu masyarakat bersifat demokratis atau tidak. Demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat. Demokrasi langsung merupakan sistem demokrasi yang mengikutsertakan seluruh rakyat dalam pengambilan keputusan negara. Demokrasi tidak langsung merupakan sistem demokrasi yang digunakan untuk menyalurkan keinginan dari rakyat melalui perwakilan parlemen. Demokrasi berdasarkan hubungan antar kelengkapan negara. Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum merupakan sistem demokrasi yang di mana rakyat memiliki perwakilan untuk menjabat di parlemen, namun tetap dikontrol oleh referendum. Demokrasi perwakilan dengan sistem parlementer merupakan sistem demokrasi yang ada di dalamnya terdapat hubungan
kuat antara badan eksekutif dengan badan legislatif. Teori negara berdasarkan atas hukum. Sedikitnya 3 nama yang cukup dikenal sebagai penggagas kembali cita negara hukum, yaitu John Locke, Montesquieu, dan J.J. Rousseau. Ketika tokoh tersebut telah dianggap berhasil memberikan pemikiran tentang suatu negara hukum secara lebih rinci. John Locke telah memberikan pengaruh besar terhadap pemikiran negara hukum setelah abad 17 Masehi, lewat karyanya yang terkenal yaitu Two Treatises on Civil Government. Ia banyak mengemukakan teori-teori mengenai pemisahan kekuasaan, hak-hak asasi, dan sebagainya. Sedangkan mengenai tugas negara, sebagaimana yang dikutip Azhari, Locke berpendapat negara secara alamiah diatur oleh hukum alam yang harus dipatuhi oleh setiap orang sebagai hukum, memberi arahan dalam kehidupan manusia di mana setiap orang mempunyai kebebasan dan persamaan. Tidak seorang pun boleh mengganggu kehidupan, kemerdekaan, atau memenjarakan orang lain. Inti dari sebuah pemikiran Locke tersebut antara lain meliputi bahwa adanya penyelenggaraan negara harus berdasarkan atas hukum karena hukum berada pada posisi yang suprim. Adanya pemisahan kekuasaan dan adanya hukum yang menjamin terhadap hak-hak asasi kemanusiaan. Dengan pemikiran-pemikiran tersebut, maka Locke tidak langsung menghabisi kekuasaan yang berada pada pihak pemerintahan atau raja sebelumnya, melainkan hanya berusaha untuk mengurangi kekuasaan absolut sebelumnya. Oleh karena itu, Locke dianggap berhasil dalam menjembatani pemikiran tentang negara dan hukum sebelum abad ke-17 dengan pemikiran negara hukum abad 18 Masehi. Selain itu, Montesquieu, seorang ahli hukum berkebangsaan Prancis, dipandang sangat berjasa dalam memunculkan konsep negara hukum dengan bukunya berjudul L'Esprit des Lois, Jiwa dari Undang-Undang, yang terbit pada tahun 1748. Montesquieu, seperti halnya Locke, mengemukakan sesuatu pembagian kekuasaan negara dalam 3 macam kekuasaan yang agak berbeda. Dengan teori Locke, menurut Montesquieu, kekuasaan fungsi di dalam negara itu dibagi ke dalam undang-undang. Kekuasaan legislatif membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif melaksanakan undang-undang, dan kekuasaan yudikatif mengadili atas pelanggaran-pelanggaran bagi undang-undang. Berkaitan dengan gagasan tentang negara hukum, maka menurut Montesquieu, negara hukum itu tercermin dari adanya pemisahan kekuasaan negara dalam 3 organ kekuasaan, yang satu sama lainnya berada pada posisi seimbang guna menjamin kebebasan warga dan menghindari terjadinya kekuasaan pemerintahan yang absolut. J.J. Rousseau, lahir 1712, adalah generasi yang datang kemudian setelah Locke dan Montesquieu, yang dianggap cukup memberikan andil besar mengenai gagasan negara hukum. Dalam bukunya berjudul The Contract Social, terbit 1764, ia berpendapat bahwa dalam suatu negara diperlukan adanya suatu perjanjian masyarakat, social contract, untuk menjamin keselamatan jiwa dan harta mereka sendiri. Perjanjian masyarakat ini hanya membentuk pactum uniosis, yaitu di mana adanya penyerahan dari rakyat secara individu kepada rakyat secara keseluruhan. Ia menambahkan bahwa untuk membentuk persatuan rakyat harus dengan suara bulat. Tetapi untuk membentuk pemerintahan yang ada menjamin kemerdekaan dan ketertiban hanya diperlukan atas suara mayoritas saja. Pemikiran Rousseau tersebut secara jelas dapat dipahami bahwa kekuasaan yang tertinggi dalam negara berada di tangan rakyat, atau dengan kata lain, rakyatlah yang berdaulat. Oleh karena itu, beliau diberi gelar Bapak Teori Kedaulatan Rakyat. Pemikiran Rousseau berbeda dengan Hobbes dan Locke, karena menurut kedua pemikir sebelumnya itu bahwa dalam satu negara harus ada penyerahan seluruh kekuasaan dari rakyat kepada negara. Meskipun dalam penyerahan kepada negara itu ada sedikit perbedaan antara Hobbes dan Locke. Rumusan negara hukum Indonesia. Konsep negara hukum Indonesia didasarkan pada pandangan hidupnya sendiri, yaitu Pancasila. Perbedaan lainnya terletak pada masalah kedudukan individu terhadap masyarakat dan hak serta kewajiban individu terhadap masyarakat. Dalam konsep negara hukum Anglo-Saxon dan
Eropa kontinental diberikan porsi kebebasan individu sangat besar, sedangkan di Indonesia berdasarkan pandangan hidup dan latar belakang sejarah, maka peranan negara cukup besar terhadap kepentingan rakyatnya. Hal itu dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang 1945 Alinea 4. Lewat faktor tersebut juga, menurut Azhari, konsep negara hukum Indonesia dirumuskan sebagai negara kesejahteraan. Hal tersebut dapat diperhatikan dalam pidato yang disampaikan Soekarno pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Ungkapan itu berbunyi, rakyat ingin sejahtera. Rakyat yang tadinya merasa dirinya kurang makan, pakaian, menciptakan dunia baru yang di dalamnya ada keadilan di bawah Ratu Andil. Maka oleh karena itu, jikalau memang betul-betul mengerti, mengingat, mencintai rakyat Indonesia, marilah kita terima prinsip hal sosial restoratif, yaitu bukan saja persamaan politik, tetapi di atas lapangan ekonomi kita harus mengadakan persamaan. Artinya, kesejahteraan bersama-sama yang sebaik-baiknya. Keinginan untuk mencapai suatu penyelenggaraan kehidupan negara dan kesejahteraan sosial yang baik. Maka ditetapkanlah Undang-Undang 1945 sebagai landasan konstitusional tinggi yang berisikan aturan-aturan pokok atau membuat garis-garis besarnya saja. Dengan kata lain, Undang-Undang 1945 dijadikan sebagai landasan hukum yang berfungsi dalam menegakkan kehidupan yang demokratis, yang berkeadilan sosial, dan yang berperi kemanusiaan. Unsur-unsur negara hukum dalam Undang-Undang 1945: 1. Bersumber pada Pancasila. 2. Sistem konstitusi. 3. Kedaulatan rakyat. 4. Persamaan dalam hukum. 5. Kekuasaan kehakiman yang bebas. 6. Pembentukan undang-undang. Konsep Restat Indonesia. Istilah Restat sebagaimana telah dibicarakan sebelumnya merupakan istilah yang digunakan sebagai konsep negara hukum bagi negara-negara Eropa kontinental. Sungguh pun demikian, ada juga pendapat lain yang menyamakan pemakaian konsep Restat dengan rule of law, diantaranya W. Friedman. Dalam anggapannya, Friedman mengatakan Restat mengandung arti pembatasan kekuasaan negara oleh hukum. Akan tetapi, secara umum pemakaian istilah Restat digunakan oleh kelompok negara Eropa kontinental. Hal itu diperjelas dengan adanya perbedaan konsep negara hukum yang dikemukakan oleh Friedrich Julius dengan APDC Rule of Law. Restat pada permulaannya merupakan negara penjaga malam, yakni di mana negara hanya sebagai penjamin ketertiban dan bertindak apabila ketertiban dan keamanan terganggu. Tetapi kemudian pemakaian Restat digunakan sebagai konsep negara hukum formal. Negara hukum formal tersebut sebagaimana merujuk pada pandangan Friedrich Julius memiliki empat unsur, yaitu adanya perlindungan HAM, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, adanya pemerintahan berdasarkan peraturan, dan adanya peradilan yang bebas. Negara hukum formal kemudian berubah lagi menjadi negara hukum material, yakni di mana tugas negara dalam menyelenggarakannya kepentingan umum menjadi lebih luas. Akhirnya, pada perkembangan berikutnya, konsep Restat telah digunakan sebagai negara kesejahteraan. Sebaliknya, di Indonesia, Restat tidak diartikan langsung sebagai negara hukum, tetapi istilah Restat dipahami sebagai negara berdasarkan atas hukum sebagaimana dinyatakan pada penjelasan Undang-Undang 1945. Oleh karena itu, konsep Restat Indonesia tidak dapat dikategorikan langsung ke dalam konsep Restat Eropa kontinental atau tidak dapat diidentikan dengan konsep rule of law Anglo-Saxon. Sebelum terlebih dahulu memahami apa unsur-unsurnya dan bagaimana tujuan negara berdasarkan atas hukum itu. Tujuan negara Indonesia sebagaimana dituangkan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang 1945 meliputi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dengan demikian dipahami bahwa tujuan negara Indonesia adalah menciptakan masyarakat adil dan makmur, dengan kata lain masyarakat yang sejahtera. Karena kata adil saja tidak menuju pada material semata, tetapi lebih dekat pada spiritual. Oleh karena itu, konsep Restat bagi Indonesia merupakan negara berdasarkan atas hukum yang dikategorikan kepada negara kesejahteraan, yaitu negara yang makmur material dan makmur spiritual.
Teori negara berkonstitusional. Konstitusional adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Konstitusi lebih luas daripada undang-undang. Konstitusi tidak hanya bersifat yuridis, tapi juga sosialis dan politis. Menurutnya ada 3 pengertian konstitusi, yaitu konstitusi dilihat dalam arti politis dan sosiologis sebagai cermin kehidupan sosial politik yang nyata dalam masyarakat. Konstitusi dilihat dalam arti yuridis sebagai suatu kesatuan kaidah hukum yang hidup dalam masyarakat. Konstitusi yang tertulis dalam satu naskah undang-undang sebagai hukum yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara. Pengertian konstitusi di zaman Yunani kuno masih bersifat material, artinya belum diformalkan sebagaimana konstitusi zaman sekarang. Aristoteles misalnya membedakan antara konstitusi dengan hukum, biasanya berdasarkan adanya pengertian kata politeia dan nomoi. Politeia dapat diartikan sebagai konstitusi, sedangkan nomoi diartikan sebagai undang-undang biasa. Pertama, konstitusi harus peraturan yang lain. Konstitusi mengatur atau memberi wewenang untuk pejabat dan mengakui hak-hak dasar warga negara. Sementara peraturan perundang-undangan lainnya mengatur terkait perilaku atau perbuatan kebijakan. Kedua, konstitusi mengalahkan hukum lainnya termasuk mengalahkan hukum internasional. Ketiga, konstitusi biasanya lebih mengakar daripada hukum lainnya, dalam arti tidak mudah berubah sebagai hukum yang lebih umum dan kuat. Perubahan yang dalamnya menyebabkan gangguan yang lebih besar. Untuk menghindari gangguan, perubahan konstitusi harus lebih lambat daripada hukum lainnya. Oleh sebab itu, mengubah konstitusi biasanya memerlukan prosedur yang lebih berat dan biasanya lebih besar daripada perubahan undang-undang dan peraturan perundang-undang lainnya. Terdapat 5 kesepakatan pada saat MPR melakukan perubahan undang-undang. Pertama, tetap mempertahankan atau tidak melakukan perubahan pada Undang-Undang 1945, hal sebab karena pembukaan terkait erat dengan proklamasi kemerdekaan dan juga tercantum Pancasila. Kedua, tetap mempertahankan bentuk asli NKRI, tetap dipertahankan rumusan asli. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Selain itu, pada perubahan keempat, ditambahkan satu ayat dalam pasal 37 yang menyangkut perubahan undang-undang, yaitu ayat 5 yang berbunyi khusus tentang bunyi bentuk NKRI tidak dapat dilakukan perubahan. Ketiga, memperkuat sistem pemerintahan secara presidensial dengan ciri-ciri antaranya jangka waktu masa kerja eksekutif yang pasti. Presiden adalah kepala eksekutif, hubungan antara eksekutif dan parlemen yang tidak dapat saling menjatuhkan. Diatur pada pasal 6A tentang Pilpres sehingga tidak bergantung MPR. Pasal 7 tentang masa jabatan. Pasal 7C, Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dalam sistem parlementer. Keempat, mengangkat substansi penjelasan dalam pasal-pasal undang-undang praktek ketatanegaraan pada masa sebelum perubahan sumber konstitusi, tidak saja pasal atau batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, tetapi juga penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi sumber hukum konstitusi. Kelima, perubahan dilakukan dengan cara adendum. Cara perubahan yang dilakukan oleh MPR dan perubahan pertama sampai dengan keempat adalah dengan menyebutkan pasal-pasal atau ayat-ayat yang diubah atau ditambahkan dan dicantumkan bunyi-bunyi pasal, hal perubahan atau penambahan. Hasil perubahan sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945 hanya terdiri dari 16 bab, 37 pasal, dan 47 ayat, ditambah 4 pasal aturan-aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan. Setelah 4 kali perubahan, Undang-Undang Dasar 1945 menjadi 20 bab, 73 pasal, 171 ayat, ditambah 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. Artinya ada 20 bab, 73 pasal, 171 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan yang harus diterima sebagai bagian dari payung bangsa ini dalam melakukan setiap tindakannya. Sistem ketatanegaraan sebelum perubahan Undang-Undang Konstitusi Palu Hakim.
Strauss menyatakan konstitusi dikatakan sebagai a living constitution jika ada yang mekanisme penyesuaian tanpa harus amandemen. Mekanisme ini dikenal sebagai konstitusi kolektif. Pijakan yang dijadikan oleh hakim dalam memutus adalah berdasar dari hukum umum, hukum yang tidak tertulis, yang dibangun dari presiden dan tradisi yang menumpuk dari waktu ke waktu. Presiden tersebut memungkinkan ruang untuk adaptasi dan perubahan, tetapi hanya dalam batas tertentu dan hanya dengan cara yang berakar pada masa lalu. Ajaran negara kesejahteraan. Ketika sosialisme telah gagal memenuhi tujuan autoritisnya membangun kemakmuran dan berakhir menjadi hegemoni negara atas rakyatnya, kapitalisme bertahan sebagai jalan keluar oleh banyak bangsa, pun akhirnya bergerak menindas golongan lemah ide-ide untuk menggunakan arogansi kapitalisme agar lebih manusiawi bermunculan. Di abad ke-18 hingga permunculan abad ke-19, para akademisi dan politisi bergulat tentang konsep negara kesejahteraan sebagai jalan tengah di saat gelombang Great Depression melanda dunia. Prof. Cronenberg, pencetus teori negara kesejahteraan, menyatakan bahwa negara harus aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang. Sementara Speaker mengatakan, negara kesejahteraan adalah sebuah sistem kesejahteraan nasional yang memberi peran lebih besar kepada negara untuk mengalokasikan sebagian dana publik demi menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warganya. Banyak lagi akademisi lainnya mengurai definisi negara kesejahteraan yang muaranya adalah kehendak politik negara untuk memanfaatkan sumber daya demi kesejahteraan rakyat. Teori negara kesejahteraan tersebut seringkali dimaknai berbeda oleh setiap orang maupun negara. Namun, teori tersebut secara garis besar setidaknya mengandung 4 makna, antara lain sebagai kondisi sejahtera, di mana kesejahteraan sosial sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non-material. Sejahtera terjadi manakala kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, dan tempat tinggal, pendapatan dapat dipenuhi secara manakala manusia memperoleh perlindungan dari resiko-resiko utama yang mengancam kehidupannya. 2. Sebagai pelayanan sosial, umumnya mencakup 5 bentuk, yakni jaminan sosial, pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan, dan pelayanan sosial personal. Ketiga, sebagai tunjangan sosial, kesejahteraan sosial yang diberikan kepada orang miskin. Karena sebagian besar penerima kesejahteraan adalah masyarakat miskin, cacat, pengangguran, yang kemudian keadaan ini menimbulkan konotasi negatif pada istilah kesejahteraan seperti kemiskinan, kemalasan, ketergantungan, dan sebagainya. Keempat, sebagai proses atau usaha terencana, sebuah proses yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat, maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial. Dengan kondisi tersebut, pemerintah Indonesia berusaha melaksanakan dan mewujudkan negara kesejahteraan berdasarkan Undang-Undang 1945 melalui sistem jaminan sosial sebagai blok bond, program kesejahteraan, pemenuhan hak-hak dasar warga negara melalui pembangunan berbasis sumber daya produktif perekonomian, khususnya kesehatan dan pendidikan sebagai penopang sistem jaminan sosial, menciptakan lapangan kerja secara luas sebagai titik tolak pembangunan dan penyusunan kekuatan perekonomian melalui koperasi sebagai bentuk badan usaha yang paling dominan dalam perekonomian. Pemerataan ekonomi yang berkeadilan sebagai hasil redistribusi produksi, serta penguasaan produksi secara bersama-sama melalui koperasi. Reformasi birokrasi menciptakan pemerintahan yang kuat dan responsif sebagai agen of development dan penyedia barang dan jasa publik secara luas, serta pengelolaan sumber daya alam sebagai penopang negara kesejahteraan untuk menegakkan keadilan sosial. 6. Ajaran sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang 1945 pembukaan Undang-Undang 1945 alinea 4 menyatakan bahwa kemerdekaan
Kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 1945, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan itu dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik. Selain bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintah republik, Presiden Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Hal itu didasarkan pada Pasal 4 ayat 1 yang berbunyi Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, sistem pemerintahan di Indonesia mengandung sistem pemerintahan presidensial. Pengertian sistem pemerintahan ialah sistem pemerintahan berdasarkan dari gabungan dua kata sistem dan pemerintahan. Kata sistem merupakan terjemahan dari kata sistem yang berarti susunan, tatanan, jaringan, atau cara. Sedangkan pemerintahan berasal dari kata pemerintah atau berasal dari kata perintah. Kata-kata itu berarti perintah adalah perkataan yang bermakna menyuruh melakukan sesuatu. Perintah adalah kekuasaan untuk memerintah suatu wilayah, daerah, atau negara. Pemerintahan adalah perbuatan cara, hal urusan dalam pemerintah. Maka dalam arti yang luas, pemerintahan adalah perbuatan pemerintah yang dilakukan oleh badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif di suatu negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Dalam arti yang sempit, pemerintah adalah perbuatan pemerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif berserta jajarannya dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Sistem pemerintahan diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantungan dan mempengaruhi dalam pencapaian tujuan dan fungsi pemerintahan. Kekuasaan suatu negara menurut Montesquieu diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu kekuasaan eksekutif yang berarti kekuasaan menjalankan undang-undang atau kekuasaan menjalankan pemerintahan, kekuasaan legislatif yang berarti kekuasaan membentuk undang-undang, dan kekuasaan yudikatif yang berarti kekuasaan mengadili terhadap pelanggaran atas undang-undang. Komponen-komponen tersebut secara garis besar meliputi lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jadi sistem pemerintahan negara menggambarkan adanya lembaga-lembaga negara, hubungan antar lembaga negara, dan bekerjanya lembaga negara dalam mencapai tujuan pemerintahan negara yang bersangkutan. Tujuan pemerintahan negara pada umumnya didasarkan pada cita-cita atau tujuan negara. Misalnya, tujuan pemerintahan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Lembaga-lembaga yang berada dalam satu sistem pemerintahan Indonesia bekerja secara bersama dan saling menunjang untuk terwujudnya tujuan dari pemerintah di negara Indonesia. Dalam suatu negara yang berbentuk pemerintahannya republik, presiden adalah kepala negaranya dan berkewajiban membentuk departemen-departemen yang akan melaksanakan kekuasaan eksekutif dan melaksanakan undang-undang. Setiap departemen akan dipimpin oleh seorang menteri. Apabila seorang menteri yang ada di tersebut dikoordinir oleh seorang perdana menteri, maka dapat disebut dewan menteri atau kabinet. Kabinet dapat berbentuk presidensial dan kabinet ministerial. Perbandingan antara dengan Undang-Undang 1945 secara umum telah diyakini bahwa sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang 1945 itu adalah sistem presidensial, yakni sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang 1945 sebelum diamandemenkan. Pokok sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang 1945 sebelum diamandemenkan tertuang dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 tentang 7 kunci pokok sistem pemerintah negara tersebut. Berdasarkan 7 kunci pokok sistem pemerintahan di Indonesia menurut Undang-Undang 1945